Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoki Channel. Oke pemirsa sekalian, buat sobat-sobatku sekalian yang baru memulai untuk bermain YouTube, menjadi YouTuber pemula, saya cuma ingin memberikan kisi-kisi sedikit-sedikit aja. Kita sama-sama membangun bagaimana cara menjadi pemula, bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula, bagaimana caranya mengembangkan viewer kita agar lebih banyak yang menonton, dan bagaimana caranya banyak yang subscribe channel kita. Oke, ikut terus channel saya di Hoki Channel. Oke, pertama-tama saya ingin berbagi tips kendala-kendala bagaimana di saat kita ingin mengejar jam tayang. Banyak sekali kendala yang memang kita nggak tahu ya di saat kita mengecek jam tayang. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, tapi untuk yang benar-benar pemula yang subscribernya masih di bawah 100, mungkin masih sedikit kebingungan gitu. Kok ada banyak ya teman-teman yang viewersnya itu bisa ratusan bahkan ribuan, kok bisa seperti itu ya, sedangkan kita yang baru mulai jangankan ribuan, satu kali ditonton aja masih bingung. Bener gak teman-teman? Oke, kali ini nggak usah bingung, saya akan kasih tahu tipsnya. Sebelumnya saya minta maaf karena suaranya memang agak berisik karena di depan lagi ada perbaikan jalan. Jadi ya maklumlah, namanya juga rumah di pinggir jalan, jadi suara gaduh harap dimaklumkan. Oke teman-teman YouTuber pemula, nih ada tips buat kalian nih. Mungkin teman-teman bingung ya, kok mereka bisa sih menontonnya itu sampai dengan ribuan bahkan jutaan ya. Ya mungkin ya bisa gitu. Faktor pertama udah pasti karena konten yang mereka buat itu pasti bagus, dan mereka sudah memikirkan itu semua. Kontennya itu bagus, menarik, dan unik. Udah pasti viewersnya secara otomatis akan bertambah dan bertambah. Tapi buat kita pemula, apakah kita bisa seperti itu? Tentunya bisa. Ya yang penting kita mau belajar, karena saya sendiri juga masih belajar dan viewers saya juga belum banyak. Tapi setidaknya saya sebagai YouTuber yang benar-benar pemula, saya baru 2 minggu loh. Saya baru 2 minggu, tapi saya mempelajari dari teman-teman YouTuber yang sudah berhasil dan dia juga sudah monetisasi channelnya. Ya alhamdulillah dari ilmu yang mereka berikan ke saya coba terapkan di saya coba aplikasikan di saya. Alhamdulillah viewer saya sudah lumayan banyak. Dan mungkin kan teman-teman kan bingung ya, kita untuk mengejar 100 jam pertama aja itu butuh waktu berapa lama ya. Bahkan saya lihat di beberapa temen channel teman-teman tuh ada yang umurnya udah 1 tahun, tapi kalau boleh dibilang subscribernya itu masih di bawah 100 gitu. Itu sangat kasihan ya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mau mencari tahu kali ya, bagaimana cara mengembangkan subscribernya, bagaimana cara dia bisa mendapatkan viewers yang lebih. Andaikan kalau kita cuma diem-diem aja kayak gini ya nggak akan maju beneran. Karena kita ini ingin menjadi YouTuber itu jangan hanya mengandalkan apa ya, kalau boleh dibilang keberuntungan. Karena nggak mungkin keberuntungan itu datang tanpa kita cari, bener gak? Oke teman-teman, tips pertama ingin mendapatkan viewer. Kalau untuk YouTuber pemula, karena kan kalau saya walaupun baru 2 minggu, setidaknya saya bisa mempelajari ya indikasi YouTube itu seperti ini loh. YouTube kalau semakin kita tonton, otomatis YouTube akan merekomendasikan film-film kita kepada YouTuber-YouTuber yang lain. Contoh gini, misalkan Mas nonton film nih, Mas coba deh gini, kalian nih teman-teman nih, sobat-sobat, coba tonton salah satu film, terus kalian subscribe. Besok saat kalian buka YouTube, pasti film yang kalian tonton itu minimal channelnya dia itu nongol di tampilan awal. Bener gak? Padahal kita udah nggak tonton, tapi dia nongol kan. Nah itu karena apa? Karena channel yang dia bangun itu udah kita tonton. Akhirnya apa? Secara otomatis dari pihak YouTube merekomendasikan agar kita menonton kembali. Nah sekarang logikanya gini, kita punya channel, ya kan? Kita punya channel,
mungkin karena channel kita belum ada yang nonton, ya YouTube pun nggak akan mau merekomendasikan. Bagaimana dia mau merekomendasikan karena channel kita sendiri nggak ada yang nonton? Kan faktor dari channel kita ada yang nonton itu karena faktor kita menarik. Tapi pertanyaannya, kita ini baru pemula. Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin juga sih kalau memang kita bisa ya. Tapi setidaknya agak sulit kita ingin jadi konten kreator yang menarik tuh agak sulit kalau untuk YouTuber. Ya bukannya saya sendiri bingung gitu, saya harus bikin seperti apa, kontennya harus bagaimana. Tapi setidaknya kita harus memancing dengan cara apa? Oke, saya kasih tipsnya. Hampir rata-rata YouTuber pemula itu menggunakan dengan cara menonton sendiri. Bingung kan bagaimana caranya dengan menonton sendiri ya? Jadi setiap video yang mereka tampilkan yang mereka upload di YouTube, mereka menonton sendiri dengan caranya sendiri, dengan cara masing-masing sendiri. Ada yang menggunakan 1 HP, 2 HP, 3 HP, bahkan menggunakan laptop. Mungkin untuk saat ini saya hanya menjelaskan menggunakan handphone ya. Nanti kalau misalkan ada yang komen yang ingin minta untuk dijelaskan dengan laptop, saya akan jelaskan secara detailnya. Oke. Karena saya sudah mendapatkan lebih dari 200 jam tayang, alhamdulillah. Hanya dalam waktu 2 minggu udah lebih 200 jam tayang, dan hanya menggunakan, pokoknya di hari saya nih jujur baru dapat ilmunya itu setelah di hari ke-10. Di hari ke-1 sampai dengan ke-10 saya benar-benar tolol. Saya nggak ngerti bagaimana caranya mendapatkan subscriber, bagaimana mendapatkan viewers. Nah itu benar-benar nggak tahu. Jadi hanya baru beberapa hari ini saya mendapatkan ilmunya, dan dalam waktu singkat, dalam waktu 5-6 hari ini saya sudah bisa mencapai 150 subscriber, dan saya sudah bisa mencapai lebih dari 200 viewers. Artinya apa? Yang saya lakukan ini berhasil gitu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari teman-teman YouTuber yang sudah merekomendasikan saya, karena dia sudah berhasil dimonetisasi. Oke. Buat teman-teman saya akan memberikan tips. Buat teman-teman pemula yang hanya memiliki 1 HP, sangat mudah. Jadi teman-teman kumpulkan dulu beberapa email dalam teman-teman. Email handphone itu penting. Ya mungkin teman-teman bisa minjem handphone orang, bikin email di teman orang. Karena kita kalau bikin email sendiri, untuk mencapai lebih dari 10 email tuh susah. Usahakan bisa mencapai 20 email yang dalam satu handphone, tapi mustahil. Kalau saya sendiri aja, kalau handphone yang kategorinya udah lumayan speknya, itu bisa mencapai 10 sampai dengan 12 email dalam satu handphone. Setelah itu tidak bisa, dia pasti minta minta verifikasi nomor telepon. Kalau minta verifikasi nomor telepon, lebih baik nggak usah bikin. Nah, tapi nanti teman-teman masih bisa bikin lagi, tapi tunggu jeda beberapa hari baru bisa bikin lagi, tapi itu sulit. Kan kita butuh waktu, sedangkan kita masih mengejar jam tayang. Jadi saran saya, teman-teman pinjam handphone istri teman-teman, atau pinjam handphone anaknya, atau pinjam handphone siapalah untuk membuat email. Nah nanti emailnya catat, baru pindahkan ke handphone teman, ke handphone sobat nih ya. Nah kalau saya kayak gitu, jadi bikin email dulu, banyakin. Nah setelah emailnya sudah banyak, setiap emailnya teman-teman buat channel. Ya buat channel pasti udah tahu dong cara buat channel YouTube gimana. Ya tinggal buka, buat channel, udah jadi channel. Setelah itu udah nggak usah diapa-apain. Nah misalkan di dalam handphone teman-teman udah ada 10 email ya, satu persatu itu dibikin channel email channel. Nah setelah itu kan ada satu channel yang memang teman-teman pakai ya. Misalkan channel teman kayak saya nih, Hoki Channel, itu channel saya gitu loh. Nah itu nggak saya kutak-atik, jadi dia hanya pakai satu channel aja toh, nggak pernah saya kutak-atik. Emailnya pun nggak pernah saya kutak-atik, kecuali email yang lain. Nah email yang lain channelnya itu saya buat 100 channel. Jadi dari 12 channel yang ada di handphone saya ini, yang 11-nya saya gandakan menjadi 100 channel. Caranya bagaimana ya? Teman-teman masuk ke YouTube Studio. Dari YouTube Studio nanti teman-teman bukan masuk ke YouTube Studio, tapi teman-teman masuk browser atau Google Chrome. Setelah masuk Google Chrome, ketik youtube.com.
Nah, setelah ketik youtube.com, di situ nanti kan ada akun teman-teman tuh. Nah, dari akun teman-teman itu pilih aja akun yang email yang teman-teman buat. Ya pilih misalkan email satu, jangan email yang buat channel YouTube yang teman-teman aktifkan ya, jangan. Tapi pilih email yang 10 yang memang digunakan untuk digandakan. Nah, pilih satu persatu. Ya, misalkan email satu, setelah pilih nanti masuk ke sebelah kiri itu masuk setelan. Pilih setelan, setelah itu nanti ada tuh di situ change email, add channel. Nah, pilih add channel. Nah, disitulah teman-teman menggandakan channel. Biasanya di hari pertama saya tergantung emailnya ya, emailnya itu baru atau email lama. Kalau email lama mungkin di hari pertama teman-teman membuat channel itu bisa mencapai 20 sampai dengan 40 channel. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau emailnya baru teman-teman buat, biasanya cuma mencapai 1 sampai dengan 5 channel. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Dalam hitungan hari 2-3 hari teman-teman bisa membuat channel lagi di email yang sama. Jadi bertahap, bertahap tuh, dari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, nanti sampai mentoknya itu hanya 100 channel. Nah, ini udah saya lakukan. Saya pun juga masih membuat channel karena di email saya belum semuanya 100 channel, baru beberapa email aja. Selebihnya karena email baru saya baru 20 channel. Ya, tapi kan bertahap ya. Karena kan untuk mengejar jam tayang itu kan nggak mudah ya. Nggak mungkin kita langsung tonton sekaligus, nggak mungkin. Nah, untuk teman-teman karena hanya punya satu handphone ya, mau nggak mau setiap harinya satu channel ditonton. Kita pindahkan YouTube-nya itu, ganti akun, pilih akun yang baru kita buat, yaitu channel yang baru kita buat, kita klik, nah baru nanti kita tonton film kita. Tapi ingat teman-teman, kalau kita menonton film kita nggak semudah itu. Teman-teman juga harus hati-hati ya. Jadi oke, nanti kita contohkan gimana videonya ya. Oke teman-teman, ya ini aku akan mengajarkan ya bagaimana caranya. Pertama kita masuk ke Chrome ya, lalu ke youtube.com seperti ini ya. Nah, contoh misalkan ini email saya. Nah, ini di pojok sebelah kiri, ini kan contoh bagaimana cara menggandakan channel. Ingat ya, cara menggandakan channel. Kita punya 10 email, setiap satu email kita bisa membuat setiap satu email kita bisa membuat 100 channel, tapi secara bertahap, tidak bisa langsung ya. Mungkin tahap pertama kita untuk channel yang udah lama ya, untuk email yang sifatnya sudah lama, yang udah tahunan, mungkin bisa sekali membuat channel itu bisa sekitar 20 sampai dengan 40 channel. Tapi kalau untuk email yang baru paling hanya bisa 1 channel atau 5 channel, biasanya seperti itu. Oke, kita coba ya contohkan ya. Pertama, ini kita masuk Chrome. Setelah masuk Chrome, ini kita masuk youtube.com. Setelah youtube.com, kita pilih nih di sini nih. Ini di sini pilih channel yang mana. Nah, kita mau coba channel yang ini aja dulu ya. Yang udah ada ya, 8 foot. Kita buka, nanti pojok sebelah kiri ini ada garis 3, kita klik seperti ini. Nah, nanti kita scroll cari pengaturan. Tuh, mana nih? Cari pengaturan. Nah, ini setelannya. Cari setelan, klik setelan. Oke, kalau sudah masuk setelan seperti ini, nanti nih di sini nih. Nah, seperti ini nih. Ini emailnya ada status dan fitur channel, tambahkan atau kelola channel. Oke, kita pilih tambahkan atau kelola channel. Klik seperti ini. Nah, nanti kalau udah tampil seperti ini, oh ya, nanti jangan lupa ya, saat teman-teman pertama kali baru masuk youtube.com, teman-teman jangan lupa di titik atas 3 ini pilih situs desktop ya, jangan lupa pilih situs desktop. Oke, ini udah tampilan udah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan saya udah buat channel banyak nih, tuh ya kan. Ini channel saya ini, yang ini baru bikin kurang lebih sekitar 30 channel lah. Nah, ini kita buat channel ya, buat baru channel. Oke, klik buat baru channel. Nah, nanti seperti ini. Coba kita buat ya, contoh misalkan namanya dia S lah gitu. Oke, nanti ini kita centlang nih, oke. Lalu kita klik buat. Nah, setelah
loading jalan seperti ini. Nah ini kan udah mulai loading nih. Oke, ini titik 3 sebelah atas, yang paling atas ya. Kita klik seperti ini, pilih situs desktop. Oke, situs desktop seperti ini. Kita tunggu ya, kita tunggu. Oke teman-teman, berhasil ya dia. Teman-teman bisa lihat kan? Oke, berhasil. Nah nanti kalau teman-teman mau bikin lagi, kita tinggal klik lagi seperti ini. Kita cari mana tadi? Sorry. Tadi mana? Nah di akun Google. Nah ini tadi dia. Kita ganti aja dianya nih. Kita menjadi Dian Sastri. Jangan Sastro, gak sama lagi. Lalu kita buat, ya kan? Ini kita buat, klik. Nah ini titik atas nanti belum berubah. Nanti titik atas berubah. Nah titik yang paling atas ini yang hitam banget nih, kita klik. Lalu kita pilih lagi situs desktop. Nah mudah-mudahan berhasil lagi. Sepertinya kalau udah kayak gini biasanya berhasil. Tuh, oke teman-teman, berhasil ya Dian ya. Walaupun di sini channel ini tidak ada, tapi sebentar ini udah berhasil, nggak ada masalah. Oke, kita keluar lagi, kita masuk lagi ke akun yang tadi. Ini kita ganti lagi. Kita ganti menjadi misalkan Dono Anto. Misalnya itu Dono Anto. Oke. Lalu kita buat. Ya, kita udah dapat 2 channel ya. Nah dapat lagi nih, kita titik 3 lagi. Mana situs desktop. Oke, gampang kan teman-teman? Ini nanti setiap harinya teman-teman lakukan sampai bertambah terus. Nah ini teman-teman, saya kan sudah 3 ya, mungkin ini hanya contoh aja. Nah teman-teman bisa lakukan ini terus menerus sampai dia tidak bisa dibuat lagi. Biasanya kalau tidak bisa dibuat lagi, dia akan ada tulisan ops gitu, atau nggak seperti ini tampilannya. Nah itu berarti tandanya udah nggak bisa lagi. Nah itu teman-teman boleh keluar aja dari YouTube ini, keluar dulu dari youtube.com. Nanti teman-teman bisa bikin lagi di 2 hari setelah ini, bisa bikin lagi, bisa nambah channel lagi kayak gitu teman-teman. Oke, mudah sekali kan bagaimana cara menggandakan channel dari 1 email menjadi 100 channel. Oke teman-teman, kita back keluar. Oke, dari video yang tadi udah saya berikan bagaimana cara menambah channel. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya lagi terus harus seperti apa dan bagaimana, teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Tanyakan aja apa aja, dan insya Allah akan saya balas, akan saya jawab. Bahkan saya buatkan channel lagi, saya buatkan videonya lagi ya, agar saya upload nanti teman-teman biar bisa saya jelaskan lewat channel saya. Nah kalau teman-teman dari kita evaluasi ya, ini yang udah saya lakukan dengan cara tadi, video yang tadi udah saya lakukan, dan sampai detik ini di hari sekarang hari ke 18 channel saya juga masih pemula, tapi istilahnya dari ke 18 ini saya sudah mendapatkan 150 subscriber, dan saya tanpa membeli subscriber ya, tanpa membeli jam tayang juga, jadi benar-benar alami saya lakuin sendiri, dan itu tanpa adanya spam. Dan teman-teman harus paham ya, spam itu terjadi karena kelalaian teman-teman. Jangan sampai nanti gini loh, pokoknya bagaimana setiap channel, perpindahan channel, teman-teman harus bisa mensiasati. Jangan langsung setiap perpindahan channel teman-teman langsung menuju pada intinya, yaitu intinya adalah teman-teman masuk ke channel teman-teman sendiri, langsung masuk ke channel yang dituju. Jangan seperti itu, melainkan coba masuk ke channel orang lain dulu. Masuk bangsa 3 menit atau 4 menit, lalu kita like, kita subscribe, terus cari film lain lagi, channel lain lagi, kita masuk, kita tonton bangsa 2 sampai dengan 5 menit. Ingat ya, harus minimal 2 menit, tapi kalau usahakan 4 menit 5 menit, usahakan segitu.
tujuannya mengecoh gitu loh. Jadi seolah-olah memang kita benar-benar nonton secara alami. Nanti kalau sudah lebih dari 3 film kita tonton dan 3 baru kita masuk ke channel kita yang ingin kita tonton, yang ingin kita tambahkan jam tayangnya. Nah, untuk menambahkan jam tayangnya yang tadi saya ajarkan ya, mungkin di teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Di situ ada bagaimana cara menontonnya, udah saya kasih tahu di situ semua. Karena jangan sampai nanti kita asal-asalan nonton, terus asal-asalan main subscribe, main like, main komen, akhirnya apa? Kita tuh malah kena spam. Nanti YouTube akan memverifikasi kita, akhirnya nanti akun kita malah di-banned. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, karena kita juga, saya ingin memberikan pesan tuh agar kita berkembang semuanya. Terus buat teman-teman kalau ingin viewersnya bertambah, lakukan itu secara rutin, secara berpola. Usahakan, kalau saya lakuin itu pagi 3 jam, satu akun tuh pagi tuh selama 3 jam tuh saya habis tuh film saya tuh. Jadi satu-satu saya buka, setelah 3 jam udah saya istirahat dulu. Nanti saya pindahin akun, saya istirahat, nanti siang saya lakuin lagi, jam 1 siang saya lakuin lagi sampai dengan jam 4 sore saya lakuin lagi. Nanti istirahat lagi, saya lakuin lagi malam, biasanya jam habis isya lah, jam 8an sampai dengan jam 12 malam. Begitu terus, saya lakuin begitu terus. Dan gak usah khawatir teman-teman kalau ingin ngecek pertambahan jam tayang, lihat aja langsung di YouTube Studio itu nanti terlihat. Tapi biasanya jam tayang itu nggak langsung tampil ya. YouTube akan memberikan penambahan jam tayang itu setelah kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Tapi biasanya sih dalam 2 hari YouTube bisa merubah jam tayang kita. Kayak tadi saya baru tadi tuh jam tayang saya udah di atas 200. Alhamdulillah 200 jam tayang. Walaupun perjalanan masih jauh ya, mencapai 4000 jam tayang, tapi setidaknya di umur 18 hari ini saya udah lumayan lah ya. Ya kan, maklum juga namanya saya juga pemula, saya belum tahu caranya. Mungkin kalau modal saya banyak, saya punya laptop, punya handphone banyak, mungkin bisa seperti teman-teman yang lain ya, hanya dalam 1 minggu bisa mengejar jam tayang. Karena berhubung keterbatasannya keadaan hanya memiliki 1 handphone, ya ada sih handphone anak, handphone istri, tapi kan handphonenya dipakai sama mereka, kita nggak bisa menggunakan karena anak kan masih sekolah, kalau kita pakai kasihan. Jadi laptop juga ada, juga dipakai buat anak sekolah, tapi nanti saya mau pinjam juga sih buat nambah jam tayang kan lumayan ya. Karena di laptop kita bisa nonton sampai dengan 10 tab ya, 10 tab, karena nanti kita bisa menggunakan Chrome. Tapi ingat, di laptop juga dia harus menggunakan email. Nah, saya juga baru mau nyoba sih gimana caranya. Entah, saya udah tahu caranya tapi belum nyoba karena memang laptopnya lagi dipakai buat anak saya ulangan. Jadi saya belum bisa menggunakan itu ya. Sementara saya menggunakan handphone, kadang-kadang saya pakai handphone istri saya. Jadi handphone itu dipakai untuk subscribe dan menambah viewers. Oke teman-teman, hanya itu aja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa semakin semangat untuk menambah viewers. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Di-share juga teman-teman agar channel saya bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan manfaat buat yang lainnya. Dan buat teman-teman yang masih pemula, jangan kecewa, jangan putus asa. Lakuin terus, semangat terus, karena di situ dengan apa yang kita lakukan, ingat, kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil. Jadi lakuin terus aja sampai sukses dan cari terus. Oh ya, satu lagi teman-teman, jangan hanya mengandalkan kita menonton viewers sendiri ya, karena kalau polanya sama itu nanti YouTube akan mudah membaca pola nonton kita. Tapi teman-teman juga harus bisa menyilang ya dengan pola yang lain seperti sub for save sih memang saya tidak terlalu menganjurkan, tapi setidaknya 2 hari sekali boleh sub for save. Tapi usahakan sub for save itu, mungkin teman-teman udah tahu kali ya sub for save posisinya seperti apa ya. Ya teman-teman tinggal mengunjungin cari channel YouTuber pemula kita biasa ya, dengan kode-kode
kayak semacam yuk gotong-gotong atau yuk gotong royong atau salam kenal, mereka udah paham lah maksudnya. Tapi biasanya kita mulai dulu, kita mulai dengan cara kita membuka channelnya dia, terus kita tonton. Tapi ingat ya teman-teman ya, agar kita tidak dirugikan dan teman-teman juga tidak dirugikan, usahakan teman-teman menonton channel mereka itu lebih dari 4 menit agar teman-teman tidak kena spam. Setelah 4 menit teman-teman like, baru subscribe, setelah itu baru komen. Setelah 4 menit teman-teman tonton lagi 2 menit ya, totalnya 6 menit lah, 6 menit atau 7 menit baru teman-teman boleh keluar dari channel mereka. Tujuannya apa? Agar nanti YouTube membaca ini komen asli, ini like asli, ini subscribe asli, agar nanti subscribe yang dia bales, kalau teman-teman nanti dia bales sama yang teman-teman tonton, nanti dia akan subscribe ulang tuh. Nah, nanti tidak menjadi spam, melainkan mereka juga nanti dihitung sama YouTube. Oke teman-teman, karena di sini berisik ya, saya nggak bisa ngasih lebih banyak infonya, hanya sampai di sini aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula, semoga Anda beruntung.